anak-anak, apa kabarnya? Tetap semangat, tetap sehat, dan meskipun kita masih tetap di rumah, kita masih tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, pada saat ini kita akan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Ibu Herti mau ajak kita berdoa ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami. Karena Engkau masih menyertai langkah kami sampai hari ini. Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Kami rindu Engkau yang menerangi hati pikiran kami. Kami mau berikan hati kami yang terbaik dan kami mau melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, meskipun kita mendengarkan firman Tuhan melalui video, tetapi Tuhan melihat kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan dan Tuhan ingin melihat kesungguhan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, beberapa waktu yang lalu mungkin kalian sudah menyimak videonya Ibu Herti tentang tanggung jawab di rumah. Ya, sekali lagi Bu Yarti mau mengingatkan, apa itu tanggung jawab anak-anak? Tanggung jawab itu adalah sesuatu yang harus dilakukan atau harus diselesaikan. Nah, anak-anak, minggu lalu kalian sudah belajar, beberapa minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang kalian harus menyelesaikan tugas-tugas kalian di rumah, meskipun semuanya dilakukan di rumah. Nah, Bu Herti, tapi kan kami kan gak ke sekolah, jadi buat apa dong ada tanggung jawab di sekolah? Nah, meskipun kalian ada di rumah, tapi kalian punya tanggung jawab yang harus diselesaikan meskipun dari rumah untuk di sekolah. Nah, kita juga ada firman Tuhannya loh. Ternyata tanggung jawab di sekolah itu diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, diberitahu kepada kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab di sekolah. Nah, mari kita lihat ya. Nanti kita buka Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai ayat yang ke 30. Nah, Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Nah, anak-anak, Ibu Herti bacakan dulu ya. Di sini ada judulnya adalah perumpamaan tentang talenta. Nah, anak-anak, Ibu Herti baca beberapa ayat aja, oke? Nah, di sini dikatakan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya. Nah, yang seorang diberikannya 5 talenta, seorang lagi 2 talenta, yang seorang lagi 1 talenta. Nah, jadi Bu Herti mau jelasin ya. Di sini dalam tema kita tanggung jawab di sekolah, Yesus mau mengajarkan tentang sebuah perumpamaan lagi. Ya, kemarin kita belajar tentang perumpamaan tentang 2 orang anak. Ya, di mana papahnya punya kebun anggur, dia punya 2 anak, dan anak yang bungsu, anak yang kedua, ya kalau ingat Ibu Herti kasih nama Budi, ya, anak yang kedua, tapi bukan di Alkitab ya, itu nama dari Bu Herti. Ya, itu hanya contoh aja supaya gampang mengingatnya. Nah, anak yang kedua, meskipun dia berkata tidak, tapi dia menyelesaikan tugasnya di rumah. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar tentang talenta. Talenta itu kalau di dalam Alkitab ini, di dalam perumpamaan ini sebenarnya itu mata uang, ya, mata uang, ya, itu sebagai satu alat tukar. Kalau kita kan sekarang ini rupiah, ya, uang 1.000, 2.000, bapak mama kamu kasih uang 10.000, 100.000, gitu kan, 1 juta, gitu kan. Nah, untuk apa? Nah, ini dia kita mau belajar. Jadi sekali lagi itu perumpamaan, hanya sebuah kisah. Ya,
tentang sebuah cerita yang Yesus ingin pakai itu untuk menggambarkan tentang tanggung jawab di sekolah. Nah, walaupun di dalam Alkitab tidak khusus tentang tanggung jawab di sekolah ya, tapi kita mau belajar. Ternyata kita harus bertanggung jawab di sekolah. Ya, Tuhan Yesus juga mengajarkannya. Jadi kembali lagi nih ke dalam Alkitab nih ya. Jadi Tuhan Yesus kasih tahu di sana ada seorang pengusaha ya, seorang yang punya pegawai atau pekerja di rumahnya itu ada 3 orang. Nah, dia mau pergi nih, katanya jalan-jalan ke luar negeri ya. Siapa yang sudah pernah keluar negeri ya? Nah, pandemi nggak boleh keluar negeri. Nah, anak-anak dia jalan-jalan ke luar negeri nih. Nah, sebelum dia jalan-jalan ke luar negeri, dia panggil 3 pekerjaannya. Ibaratnya mau kasih nama boleh nggak ya? Ya, ini pura-puranya aja. Nama pekerja yang pertamanya adalah Alex, yang kedua adalah Bobby, yang ketiga adalah siapa ya, kita kasih namanya Joko lagi deh ya. Jadi Alex, Bobby, Joko nih ya. Ibu Herti kasih contoh nih. Jadi Alex, Bobby, Joko dikasih nih 3-3-nya nih si pegawainya nih. Nah, pegawai yang pertama yang namanya Alex ini contohnya Alex ini nih ya, aku mau pergi ke luar negeri nih ya, aku kasih 5 talenta, mungkin kisarannya ya berapa rupiah gitu, misalnya 5 juta lah gitu, ini contoh aja 5 juta nih dikasih sama kamu ya. Jadi Ibu Herti anggap 1 talenta itu 1 juta, ini contoh ya. Ibu Herti belum hitung detailnya, tapi itu nilai mata uang yang nilainya cukup besar ya, karena yang paling kecil itu mata uang di dalam Alkitab ini adalah dinar. 1 dinar itu adalah nilai bukan nilai mata uangnya, tapi nilai 1 hari orang bekerja. Nah, talenta ini lebih besar, jadi anggap aja 5 talenta itu 5 juta anggap. Nah, ini dikasih uang 5 juta ya. Nah, terus dipanggil lagi nih yang kedua tadi, ini namanya siapa? Bobby. Ya, tuh ya, ini berarti mau kasih tahu nih. Dipanggil lagi yang kedua nih, 3 tuh. Tuh lihat kan 3-3-nya dipanggil kan? Yang kedua dikasih 2 talenta. Tuh, ada 2 kantong tuh ya. 2 kantong. Anggap aja 1 kantongnya isinya 1 juta. Nah, di situ 1 talenta 1 kantong. Tuh dikasih 2 nih. Kasih 2 juta. Nah, itu si Bobby. Si pegawai yang ketiga nih ya. Pegawai yang ketiga ini ngasih tahu. Nih ya, kamu dikasih kepercayaan, saya kasih talenta, kasih uang 1 talenta ya, 1 juta. Nanti saya minta kalian itu mengusahakan ya, mengerjakan, menyelesaikan. Nah, ini lagi kembali lagi tanggung jawab ya. Segala sesuatu yang harus dilakukan dan harus diselesaikan, harus dibereskan. Nah, nih ya, kasih nih. Nanti kamu harus mengusahakan, mengerjakan, menyelesaikannya ya. Oke? Katanya. Oke, bos. 3-3-nya ya. Diberi semuanya. Walaupun mereka berbeda-beda, diberinya berbeda-beda ya anak-anak, yang nggak ada yang sama. Ya, jadi satunya 5, si Alexnya 5, si Bobbynya 2, kemudian si Jokonya 1 ya. Akhirnya apa anak-anak? Mereka pun bilang, nanti kalau aku pulang dari luar negeri, uang ini nanti saya akan ambil lagi. Gitu ceritanya. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, beneran tuh si tuannya ini ya pulang nih. Ya, masa mau di luar negeri terus ya. Dia pulang, dia panggil lagi, Alex, Bobby, Joko, kalian ada di mana? Ini namanya dari Bu Herti. Alex, Bobby, Joko, come here, kemari. Nah, dipanggil nih. Si Alex nih tadi berapa dikasih talentanya? Dikasih 5. Ya, dikasih 5. Ya Tuhan, saya datang. Tuhan, tada, lihatlah. Yang Tuhan kasih 5, sekarang jadi bertambah. Aku sudah menyelesaikannya dan mengusahakannya jadi 10. Tuh, lihat kan Tuhan. Aku bersyukur sekali karena aku
aku sudah menyelesaikannya dan aku bertanggung jawab. Aku mengerjakannya dengan baik, aku membereskannya. Akhirnya aku berhasil. Yes, 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 yes. Aku berhasil, Tuhan. Aku mendapatkan 10 talenta. Wah, tepuk tangan ya. Wah, hebat sekali nih Alex nih, hamba yang pertama. Terus kemudian hamba yang kedua, Bobby. Di mana kamu? Aku di sini, Tuhan. Selamat datang, selamat kembali. Wah, senang ya jalan-jalannya ya Tuhan. Hei Tuhan, aku juga sudah bertanggung jawab. Aku sudah menyelesaikannya. Aku sudah mengusahakannya dan aku juga berhasil. Yes, 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 yes. Yang kemarin waktu tuannya sebelum pergi nih kasih aku 2 talenta, aku kerjakan dengan baik, aku usahakan dengan baik, aku buat yang baik. Akhirnya aku berhasil. Ya, aku punya menjadi 4 talenta. Wah, selamat ya buat Bobby. Bobbynya itu rajin, dia tuh bertanggung jawab, dia mau mengerjakannya, menyelesaikannya, mengusahakannya. Wah, selamat Bobby, kamu pegawaiku yang hebat ya. Hei, pegawai yang ketiga tadi yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Hei, pegawai yang ketiga nih ya, pegawai yang ketiga nih si Joko nih dipanggil. Joko, kamu kesini. Kamu di mana? Terus dia bilang, dia sambil tertunduk-tunduk malu gitu. Ya Tuhan. Dia diem tertunduk-tunduk malu begitu. Terus dia bawa, Tuhan, aku nggak ngambil talenta atau uang Tuhan, tapi aku juga tidak melakukan apa-apa. Jadi ini aku balik aku cuma punya 1 talenta, katanya tuh si yang punya yang hamba ketiga ini, yang namanya Joko ini. Terus kemudian ya anak-anak dia bilang gini, ternyata di dalam hati kecilnya waktu tuannya itu berangkat dia bilang, enak aja dia pergi ke luar negeri terus nanti uangnya bertambah banyak, enak banget, ya udah aja aku sembunyikan tuh talentanya ya, jadi nggak diapa-apain ya, nggak diberesin, nggak diselesaikan, nggak dikerjakan. Dia hanya bersantai-santai, dia hanya ya udah disembunyikan, disimpan ya, disimpan itu uangnya. Nah, anak-anak tuanya langsung dia marah besar ya, dia marah besar, dia katakan begini, nih ya Alex, kamu adalah hambaku yang baik dan benar, kamu telah bertanggung jawab, kamu menyelesaikannya. Hei, yang tadinya dikasih 5 karena dia sudah mengusahakannya jadi 10, kamu bertambah talentanya. Yang tadi hamba yang kedua si Bobby, kamu tadi dikasih 2, tapi karena kamu bertanggung jawab, kamu mengusahakannya, kamu mengerjakannya, sekarang kamu peroleh jadi 4. Nah, ini hamba yang ketiga nih si Joko nih, hamba yang ketiga nih ya. Kasih tahu, sini Joko, sini kembalikan uang saya, balikin talenta yang saya punya. Ya kamu sekarang gak punya apa-apa lagi. Nah, anak-anak, terkadang ya seringkali orang mengartikan talenta itu adalah satu kemampuan ya, satu kepintaran, satu kebisaan ya. Tuhan sudah memberikan kita talenta ya anak-anak, Tuhan sudah memberikan kita pikiran yang baik, kepintaran yang baik, keadaan yang baik. Tapi sering kali banyak tuh anak-anak ya yang MALAS. Apa itu ya? Kalau bahasa isyaratnya M A
ya, L A S ya. Nah, anak-anak apa itu ya? MALAS, malas. Tuh, kalau di sekolah beberapa minggu yang lalu ya Ibu Harti kasih tahu tanggung jawab di rumah, kamunya ya nantilah masih malas, nggak mau ngerjain tugas, nggak mau ngumpulin PR, nggak mau ngumpulin video, nggak mau ikut Zoom, nggak mau berdoa di rumah. Dan kepintaran yang Tuhan sudah berikan, Tuhan ambil kembali. Akhirnya, ya naik kelas deh. Ya, anak-anak, Tuhan memberikan kita sesuatu yang baik, ya, memberikan kita hikmat, memberikan kita kepintaran. Tapi seringkali kita tidak bertanggung jawab seperti hamba yang ketiga. Kalau kita bertanggung jawab, Tuhan akan memberkati kita dan apa yang kita punya semakin bertambah-tambah. Ya, nilai kita semakin baik, sekolah kita semakin berhasil, cita-cita kita menjadi tercapai. Karena apa, anak-anak? Kita sudah bertanggung jawab di sekolah kita. Ya, jadi kita tidak lagi menjadi dia bilang, "Nih, kembalikan," kata si tuannya kan, "kamu sudah tidak bertanggung jawab." Nah, makanya banyak anak-anak yang tidak naik kelas, yang nilainya jelek, yang tidak bisa meraih cita-citanya. Karena apa? Dia tidak bertanggung jawab di sekolahnya. Akhirnya membuang-buang banyak waktu. Ya, akhirnya dia pun menjadi gagal meraih cita-citanya. Nah, anak-anak, Ibu Herti minta kalian ya boleh menuliskan ya pertanyaan ini dan menjawabnya di selembar kertas. Lalu boleh kirimkan foto jawaban kalian kepada Ibu Herti. Yang pertama, menurut anak-anak, siapakah yang memberi uang kepada hamba-hamba itu? Ya, tadi Bu Herti sudah jelaskan ya. Menurut kalian siapakah yang memberi uang kepada hamba-hamba itu? Nah, pertanyaan yang kedua adalah siapa yang mengerjakan tugasnya dengan baik? Tadi ada 3 ya. Nah, nanti kalian tuliskan di situ ya. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah apa yang dilakukan oleh hamba yang memiliki satu talenta? Ya, tadi berarti sudah ceritakan apa ya yang dilakukannya ya. Nah, kemudian yang keempat adalah apa yang dilakukan oleh Tuhan itu kepada hamba yang mengerjakan tugasnya dengan baik dan hamba yang tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. Jadi ada 2 ya. Apa yang dilakukan oleh tuannya sama hambanya yang bertanggung jawab, yang mengerjakan tugasnya dengan baik, yang menyelesaikannya dengan baik sehingga memperoleh hasil. Nah, tapi yang tidak, apa yang tuannya lakukan? Yang kelima adalah apa yang dapat kamu pelajari dari cerita Tuhan Yesus ini? Ya, dari talenta ini. Ketika Tuhan memberikan kamu tanggung jawab di sekolah, yaitu apa? Walaupun kamu PJJ, kamu Zoom, kamu harus memakai seragam. Ya, belajar dengan baik, menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Ya, jangan ditunda-tunda. Nanti tugasnya jadi numpuk, jadi bertambah banyak. Akhirnya kamu MALAS, malas, dan akhirnya tugasnya terbengkalai. Ya, yang dedenya belum sekolah ya nggak usah pusing-pusing ya di sekolah gitu kan. Tapi ketika kamu sudah di sekolah, kamu harus bertanggung jawab di sekolah.
Nah, nanti kalau udah masuk ke sekolah nih, kalau udah Mister Coronanya pergi, ada banyak tanggung jawab kamu di sekolah. Harus memakai seragam, harus melakukan piket, harus datang dengan tepat waktu. Yang selama ini PJJ, nanti kalau sudah ke sekolah, wah, tidak boleh terlambat. Nah, anak-anak tuh dia. Nanti akan new normal life. Ya, kamu akan ke sekolah dengan masker, tapi nggak tahu kapan waktunya. Ibu Hati juga belum bisa janjikan. Kita sama-sama berdoa supaya si Mister Corona ini boleh cepat berlalu. Nah, anak-anak kamu boleh pakai masker ya. Nah, anak-anak sampai di situ firman Tuhan pada saat ini kita akan memuji Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Terima kasih sudah menonton ya teman. Ya, puji Tuhan ya anak-anak ya. Nah, anak-anak melalui kisah tadi Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta. Ibu Herti berharap kalian boleh menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati anak-anak yang ada di rumah supaya kami boleh menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Tuhan Yesus berkati.